Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku tercinta. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Seperti biasa, kita akan belajar mengenai otomatisasi dan tata kelola humas dan keprotokolan. Bab 2 mengenai regulasi pemerintah dan khalayak humas. Pada materi regulasi pemerintah dan khalayak humas, kita nanti akan mempelajari tentang regulasi pemerintah, kemudian pedoman umum tata kelola kehumasan, selanjutnya kegiatan humas pemerintah, terus pedoman umum infrastruktur humas, serta khalayak humas dan organisasi profesi humas. Yuk kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu regulasi pemerintahan humas. Pembahasan tentang regulasi pemerintah. Pemerintah merupakan pembuat regulasi dalam bidang hubungan masyarakat atau disingkat dengan humas. Beberapa regulasi pemerintah adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada dasar hukum humas. Nah, dasar hukum humas di sini berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Yang kedua itu berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan. Yang ketiga itu berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum dan Tata Kelola Infrastruktur. Yang terakhir itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Yang kedua, berdasarkan pelaksanaan kehumasan. Nah, di sini ada visi misi pemerintah, ada misi humas pemerintah dan strategi humas pemerintah. Yang ketiga, berdasarkan asas dan prinsip kehumasan. Nanti kita bahas tentang asas umum humas pemerintah dan prinsip dasar humas pemerintah. D. Pedoman umum tata kelola kehumasan. Di sini kita akan membahas tentang tugas pokok humas dan fungsi humas pemerintah. Tugas pokok humas di sini adalah satu, melaksanakan komunikasi timbal balik. Yang kedua, meningkatkan aksesibilitas dan informasi. Ketiga, membangun citra dan reputasi positif. Yang keempat, meningkatkan koordinasi dalam penyebarluasan informasi tentang kebijakan pemerintah. Sedangkan fungsi humas pemerintah adalah menyediakan informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan instansi. Yang kedua, menciptakan iklim yang kondusif. Yang ketiga, penghubung antara instansi dan publik. Yang keempat, melaksanakan fungsi dan manajemen. Dan yang kelima, menciptakan komunikasi dua arah. Contoh peran humas dalam pemerintahan. Yang pertama, contohnya peranan humas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Permen Nomor 24/Men/2010. Contoh kedua itu peranan humas di lingkungan Kementerian Perhubungan, itu sebagai komunikator internal dan eksternal public affair, manajemen counseling, dan membentuk citra positif. Apa saja sih kegiatan humas dalam pemerintahan? Kita lihat yuk. Kegiatan humas dalam pemerintahan yang pertama itu sebagai konferensi dan kunjungan pers. Yang kedua itu sebagai keterangan dan siaran pers. Yang ketiga itu wawancara pers. Yang keempat, paket siaran di media elektronik. Dan yang kelima, publikasi kegiatan humas. Pedoman umum infrastruktur humas itu memiliki tujuan pertama sebagai pedoman untuk pengelolaan infrastruktur serta acuan bagi pembuatan juknis
atau petunjuk teknis di instansi pemerintahan. Manfaatnya itu sebagai pertama, mekanisme kerja yang baku terukur, yang kedua, peningkatan kapasitas sarana dan prasarana, yang ketiga itu peningkatan kuantitas dan kualitas. Sedangkan sarana dan prasarana humas di sini, pertama itu sarana dan prasarana humas membantu pencapaian tujuan tersedianya layanan informasi secara terpadu dan akurat. Selanjutnya ada halayak humas. Apa sih halayak itu? Halayak menurut Frank Jenkins memberi batasan mengenai halayak, yaitu kelompok atau orang-orang yang berkomunikasi dengan suatu organisasi baik secara internal maupun eksternal. Nah, sekarang jenis-jenis halayak itu seperti apa? Ada 10 jenis halayak sebagai sasaran program hubungan masyarakat menurut Frank Jenkins. Yang pertama itu adalah masyarakat luas, yang kedua ada calon pegawai dan anggotanya, yang ketiga para pegawai atau anggota, yang keempat pemasok barang dan jasa, yang kelima investor, yang keenam distributor, ketujuh itu konsumen dan pemakai produk, yang kedelapan para pemimpin pendapat umum, yang kesembilan serikat pekerja, yang 10 adalah media massa. Itu yang merupakan jenis-jenis halayak. Nah, sekarang yang menetapkan halayak itu siapa? Dengan banyaknya tipe halayak, perlu menjalankan program sesuai dengan kondisi sasaran dengan cara mengidentifikasi, membuat daftar skala prioritas, memilih dan menentukan media yang tepat untuk penyampaian program humas, dan merumuskan pesan sesuai dengan karakter halayak sehingga bisa diterima secara efektif. Yuk kita lebih jauh untuk mengetahui organisasi profesi yang ada di hubungan masyarakat. Organisasi profesi humas yang ada di Indonesia itu pertama ada Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia atau yang disingkat dengan Perhumas. Yang kedua itu ada Asosiasi Perusahaan Public Relation atau APUMASI. Sedangkan organisasi profesi humas yang ada di luar negeri itu yang pertama ada Public Relations Society of America, yang kedua ada Institute Public Relations of British, yang ketiga ada Netherlands Society of Public Relations. Nah, di sini ada Organisasi Profesi Humas Internasional. Organisasi Humas Internasional terbentuk pada bulan Mei tahun 1955 dalam suatu pertemuan di Stratford upon Avon dengan tujuan sebagai berikut. Pertama, menyediakan jalur bagi pertukaran gagasan dan pengalaman profesional, tujuannya tuh ya. Yang kedua, mengadakan suatu rotasi apabila memerlukan pemberitahuan dan bimbingan. Yang ketiga, mencapai kualitas terbaik tentang praktek kehumasan di bidang internasional. Yang keempat, meningkatkan praktek dan memajukan nilai-nilai kehumasan melalui promosi IT. Yang kelima, mencari solusi yang mempengaruhi praktek kehumasan sebagai kode etik humas. Yang keenam, menerbitkan berbagai buletin, majalah, atau terbitan lain di bidang humas internasional. Dan yang terakhir itu, mengerjakan kegiatan yang menguntungkan anggotanya. Thank you for watching and your attention. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.